Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Jumat Agung di pagi hari ini kita kuduskan dengan suatu pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini memperingati wafatnya Tuhan Yesus dengan tema karena salibmu hidupku dibaharui. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 170. Namun saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang merupakan hukum kasih dari Allah. Dan dengan hukum kasih, mari bersama-sama kita akan menyadari seberapa kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Hukum kasih akan saya ambilkan dari Injil Matius 22 ayat yang 37 sampai dengan ayat yang 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang 40. Demikianlah sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
hari Taurat inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan, menyanyikan kidung penyesalan nomor 40. serta berusaha dengan sungguh-sungguh dapat melakukan semua kehendak-Nya. Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana dalam firman-Nya di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Demikianlah sabda Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan melakukan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita dasari di dalam kita akan melakukan persembahan ini dan terambilkan dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Saya ulangi, ayat persembahan pada pagi hari ini diambilkan dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan yang ke-7. Yang demikian firman-Nya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi kidung jemaat nomor 169. Kita nyanyikan bait yang pertama dan secukupnya, memandang salib Rajaku.
dalam doa saya mengatakan, segala ucapan syukur dan terima kasih hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Tuhan Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan. Tuhan yang senantiasa memberkati kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan kami, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini, pada ibadah Jumat Agung ini, kami anak-anak-Mu menghadap hadirat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Banyak berkat yang kami terima dari Tuhan. Berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu, pada hari ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan kepada-Mu. Pada ibadah Jumat Agung ini, kiranya Engkau berkati persembahan ini, Engkau sucikan, agar persembahan ini bisa untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan persembahan yang kami aturkan ini Tuhan akan berbau harum di hadapan-Mu. Saat ini juga kami berdoa untuk anak-Mu yang Kau pakai untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau beri tanggung jawab, Engkau beri kejujuran, agar apa yang ia kerjakan, yang ia lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah kami, Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang Engkau firmankan, sehingga firman-Mu ini bisa kami jadikan landasan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa kami jadikan sebagai kekuatan iman kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga kami doakan untuk Bapak Pendeta Eko Diono yang akan menyampaikan firman. Kiranya Engkau berkati apa yang ia sampaikan, itu hanya menurut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Apabila di dalam kami menyampaikan persembahan ini ada terselip dosa-dosa, kiranya Engkau mengampuni. Doa kami yang tiada sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Salam. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan kita terima bersama-sama di dalam Injil Yohanes 19. Injil Yohanes 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus dihukum mati. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar lukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka, "Salib
padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari mana asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah kau mau bicara dengan aku? Tidakkah kau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, nyahkanlah dia, nyahkanlah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ dia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang 3 tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi pada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang ditulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagikannya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 lengan saja. Karena itu mereka berkata seorang pada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaian itu di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci,
situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan ini dan yang memeliharanya dengan setia. Hosiana. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung, ketika kita memperingati sengsara dan kematian Tuhan Yesus, tentu kita selalu menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat mengharukan, peristiwa yang menyedihkan, bahkan itu juga peristiwa yang menakutkan bagi orang-orang pada saat itu. Ketika kita bersama-sama menghayati akan sengsara dan ketika Yesus diperhadapkan dalam kematian, sungguh kalau kita rasakan apa yang menjadi pengorbanan Tuhan Yesus ini menjadi pengorbanan yang sempurna. Ia rela berkorban bagi kita. Ia rela disiksa bagi kita. Ia rela menderita bahkan mati bagi kita. Dan kematiannya sungguh-sungguh kematian yang mengerikan. Ya, pengorbanan Tuhan Yesus sempurna bagi kita. Sebuah pertanyaan, begitu sempurna, begitu luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Tetapi apakah kita juga menanggapi akan pengorbanan Tuhan Yesus itu, menanggapi keselamatan dari Tuhan Yesus itu dengan luar biasa dan dengan sempurna juga? Kalau boleh kita mengakui, kadang kita tidak bisa menanggapi akan pengorbanan Tuhan, keselamatan dari Allah ini secara luar biasa, bahkan cenderung hanya biasa-biasa saja. Sehingga yang terjadi, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diampuni dosa-dosa kita tidak mengalami perubahan-perubahan dalam hidup dan dalam iman kita. Seperti yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus di zaman ini, kalau kita merasakan banyak sekali orang yang hidup tidak lagi takut dan hormat akan Tuhan. Ya, mungkin ini suatu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Banyak yang menyepelekan akan hidupnya, banyak yang menyepelekan akan imannya, banyak yang melupakan kebaikan bahkan mengabaikannya. Banyak orang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Banyak manusia lebih takut dengan keadaan di dunia ini, dengan segala resiko-resiko yang ada. Banyak orang yang lebih takut terhadap jabatannya, pekerjaannya, daripada terhadap Tuhan. Lebih takut tidak dihargai oleh manusia. Lebih takut kalau tidak bisa mencukupi kehidupannya, mencukupi kebutuhannya,
dan akhirnya bagi orang yang tidak takut akan Allah dalam kehidupan ini, sehingga cenderung Tuhan kadang disepelekan di dalam kehidupan kita. Makanya pertanyaan bagi kita semua yang tadi saya hadapkan adalah, pengorbanan Tuhan sempurna dan luar biasa bagi kita, tetapi apakah kita juga bisa menanggapi dengan cara yang luar biasa juga? Sebagai terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pilatus, gubernur Yudea, yang memiliki kewenangan untuk menghakimi perkara Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita pada saat ini, Pilatus lebih takut kepada para imam dan orang banyak daripada kepada Tuhan Allah. Padahal kita tahu Pilatus berhadapkan dengan suatu kebenaran ketika ia harus mengadili Tuhan Yesus, tetapi Pilatus tidak mendapatkan kesalahan dari Tuhan Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya." Di dalam Yohanes 19 ayat 4 yang kita baca tadi. Jika Pilatus takut dan hormat kepada Allah dan takut akan dosa, mestinya Pilatus dapat mempertahankan kebenaran, sebab Pilatus tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi nyatanya Pilatus lebih takut dengan resiko kehilangan jabatan jika ia tidak menuruti keinginan para imam dan orang banyak pada waktu itu. Maka yang terjadi, Pilatus menyerahkan Yesus pada orang banyak untuk disalib. Terhadap Yesus, ketika di hadapan Tuhan Yesus, Pilatus sendiri mengakui bahwa ia mempunyai kuasa untuk membebaskan atau menyalibkan Yesus. Hal itu dapat kita baca di dalam Yohanes 19 ayat yang 10. Maka kata Pilatus padanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Pilatus tahu tentang kebenaran. Pilatus tahu bahwa Pilatus tidak mendapatkan kesalahan sedikit pun pada Yesus. Tetapi Pilatus lebih takut pada para imam dan kepada orang banyak pada waktu itu. Dan akhirnya Yesus itu disalib dengan cara yang keji. Teriakan orang-orang pada waktu itu, "Salibkan dia, salibkan dia!" Penolakan terjadi. Dan kalau kita rasakan, ketika Yesus mulai memikul salibnya pergi keluar tempat yang bernama tempat Golgota, bahkan sampai Yesus mati, penderitaan yang luar biasa dihadapi oleh Tuhan Yesus. Sebab yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita diwarnai dengan berbagai pilihan, dan setiap pilihan kita pasti mengandung risiko.
Pilatus mempunyai kuasa untuk membebaskan atau menyalibkan Yesus. Tetapi Pilatus yang tahu kebenaran, Yesus tidak didapat kesalahan padanya, tidak didapat kesalahan apapun dalam diri Yesus. Namun Pilatus lebih memilih untuk menyerahkan Yesus kepada imam dan orang banyak pada waktu itu untuk disalibkan. Setiap pilihan kehidupan kita pasti mengandung risiko. Mestinya pertimbangan untuk mengambil risiko itu bukan hanya masalah untung dan rugi secara duniawi. Lebih dari itu, risiko harus dilihat bagaimana kita di hadapan Allah. Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Apakah itu sesuai dengan kebenaran atau tidak? Walaupun berat resiko yang harus kita ambil kadang dalam kehidupan ini, namun kita yakin ketika kita hidup tetap dalam kebenaran, maka penyertaan Allah akan ada di dalam diri kita. Karena salibmu, hidupku diperbarui. Karena pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kehidupan kita, pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna bagi kehidupan kita. Mari saat ini kita diajak untuk selalu memperbarui kehidupan kita, untuk selalu menegakkan kebenaran, untuk selalu hidup dalam kebenaran, apapun yang menjadi risiko kita. Harusnya kita lebih takut kepada Allah di dalam kehidupan kita ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Ketika kami bersama-sama memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus, Engkau ajarkan kami semua agar kami senantiasa menghargai pengorbanan-Mu, agar kami senantiasa hidup takut akan Engkau, agar kami senantiasa menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami, apapun yang menjadi risiko dalam kehidupan ini Tuhan. Materikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melaksanakannya. Tuhan, saat ini kami terus mengingat akan kehidupan jemaat-Mu di mana saja berada, yang saat ini menderita sakit, yang saat ini masuk dalam masa pemulihan kesehatan. Engkau akan menjamah mereka, Engkau akan menyembuhkan mereka Tuhan. Yang saat ini ditimpa kemalangan kesedihan, kiranya Engkau hiburkan mereka. Yang kekurangan, kiranya Engkau cukupkan mereka Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan di mana saja berada. Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang ada, dan Engkau memberkati setiap pelayan yang ada, serta memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk gereja-Mu di GKJ Jatisumo ini Tuhan. Memberkati setiap pelayan yang ada, majelis gereja, komisi-komisi panitia, maupun pelayan-pelayan yang lain. Engkau telah menempatkan gereja-Mu GKJ Jatisumo
menjadi gereja yang dewasa. Tentu Engkau akan memberkati untuk panggilan gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Engkau memberkati juga bagi warga jemaat-Mu di GKJ Jati Sumo ini Tuhan, agar senantiasa bertumbuh di dalam iman, agar hidupnya selalu takut akan Engkau. Berkatilah kesatuan jemaat kami, berkatilah kesehatian jemaat kami Tuhan, dan mampukan kami semua agar dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini Tuhan. Walaupun dalam kehidupan jemaat-Mu banyak sekali pergumulan-pergumulan, pribadi lepas pribadi, tetapi Engkau senantiasa menopang kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintah yang ada, berkati setiap warga negara kami Indonesia ini Tuhan. Saat ini kami terus bergumul untuk keadaan bangsa dan negara kami. Dengan adanya pandemi COVID-19 virus corona Tuhan, mari Tuhan semua kami serahkan dalam kehendak-Mu. Engkau akan memberkati setiap usaha kami untuk menanggulangi mewabahnya virus corona ini Tuhan. Bagi setiap korban, baik yang sakit, mari Engkau sembuhkan. Bagi korban-korban yang meninggal, Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi karena keterbatasan kami, Engkau mengetahui isi hati kami. Bantulah kami, topanglah kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Bila sebentar kami akan menyudahi ibadah ini, kami senantiasa mohon berkat-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan perkenankan saat ini kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akhiri ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Kita akan pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 368 bait yang pertama. Kidung Jemaat 368 bait yang pertama dengan berdiri pada kaki salib.
Marilah kita mulai. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pada pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, bersama Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan sah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kedamaian batin, dan hidup yang kekal. Sebagai terkasih, bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu kita menyatukan hati kita dan terimalah berkat Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.